Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan juga inayahnya, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran Al-Islam 3, fikih ibadah ya. Yang mana kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu bab salat ya. Bab salat ini adalah bab yang sangat penting sekali ya. Karena salat adalah amalan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan hisab ya pada hari kiamat nanti ya. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah ya. Hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari kiamat adalah salat ya. Dan keutamaan yang lainnya bahwasanya salat ini Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mi'raj ya. Dan keutamaan yang lain ya, yang menunjukkan akan keutamaan sholat ya, seperti sholat ini akan menghapuskan dosa ya. Bahkan Nabi SAW juga menggambarkan bahwasannya sholat itu ya sebagai seakan-akan seorang itu memiliki ada sungai ya di dekat rumahnya, yang mana dia tiap hari itu ya mandi di sungai tersebut 5 kali ya. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut ya, tentunya badannya akan bersih ya. Begitulah keadaan orang yang senantiasa sholat 5 waktu. Kemudian ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum ya, kita ambil seperti biasa ya pengertian dari sholat ya. Apa yang dimaksud dengan sholat ya? Sholat adalah ibadah yang terdapat di dalam ucapan dan perbuatan yang khusus ya. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya. Jadi sholat adalah ya, dia sebuah ibadah yang mana ibadah tersebut ya terdapat di dalamnya ucapan dan perbuatan yang khusus ya. Ada bacaannya khusus, gerakannya juga khusus ya. Dan dia diawali dengan takbir ya, maksud di sini takbir adalah takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kemudian selanjutnya setelah antum memahami tentang pengertian dari sholat ya, kita akan mengambil beberapa hal ya terkait tentang sholatnya yang antum harus pahami dan ketahui. Pertama kita mulai dari syarat-syarat sholat ya. Nah, apa itu syarat? Ya, syarat adalah sesuatu yang harus antum penuhi sebelum antum melaksanakan sholat. Yang mana kalau seseorang ya meninggalkan syarat-syarat tersebut ya, baik karena sengaja ataupun lupa, maka sholatnya tidak sah. Ya, apa saja syarat-syarat sholat? Yang pertama adalah Islam. Apabila seorang kafir ya, dia datang ke masjid kemudian sholat, atau dia di rumahnya kemudian dia sholat ya, melakukan gerakan sholat dari takbir sampai salam, maka sholatnya tersebut sah atau tidak sah ya, dan tidak akan diterima sholatnya. Karena untuk diterima amalan seorang itu harus apa? Dia ini harus masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Kalau ada orang gila ya, orang gila sholat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah balig ya, maksudnya dia sudah mencapai umur balig. Dan balig ini ya, umur balig ini ditandai dengan beberapa hal ya. Yang pertama ada mimpi basah ya. Kalau seorang mimpi basah ya, antum sudah tahu ya, mimpi basah itu ya seorang yang tertidur kemudian bangun ya, dan dia mendapati ternyata di kemaluan itu ada cairan ya, ada mani yang keluar. Nah, itu dia disebut dengan mimpi basah ya. Kemudian yang kedua, tumbuh bulu di kemaluan. Nah, ini tanda-tanda secara fisik ya, bisa dilihat dari ada bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, bukan di kemaluan tapi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, haid. Ini untuk untuk seorang wanita ya, ketika dia sudah keluar darah haid, maka dia sudah balik. Dan kemudian juga yang terakhir di sini dari umurnya, bisa kita lihat dari umurnya, yaitu ketika dia sudah mencapai umur 15 tahun ya. Ya, bisa mencapai umur 15 tahun. Umumnya 15 tahun. Walaupun bisa sebelum itu seseorang itu balik ya.
ketika misalnya ada tanda yang lain seperti wanita haid sebelum umur 15 haid, berarti dia sudah balik. Atau seorang laki-laki ya atau seorang wanita juga dia mimpi basah, maka dia sudah masuk umur balik dan dia wajib untuk sholat. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang belum umur balik nih? Seorang anak yang belum balik ya tidak wajib baginya sholat ya. Hanya saja wajib diperintahkan sholat ketika umur 7 tahun. Jadi dia sudah wajib diperintahkan ya bagi orang tua. Anda sudah menjadi orang tua, nanti punya anak, maka ketika sudah umur 7 tahun wajib diperintahkan untuk sholat ya. Dan ketika sudah mencapai umur 10 tahun ya, maka boleh dipukul kalau anak tersebut ternyata tidak, ketika diperintahkan sholat tidak mau ya. Tentunya di sini para ulama menjelaskan ya, pukulan ini bukan pukulan yang sampai keras ya. Pukulan yaitu ya pukulan yang tidak memberikan bekas ya. Atau jangan sampai, apalagi sampai membuat cacat misalnya pukulan tersebut ya. Di sini Nabi SAW bersabda ya dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi ya, muru auladakum bis sholati li sab'in ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li 'ashrin ya, dan pukullah mereka ya ketika mereka enggan untuk sholat ya ketika umur 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka ya, kalau memang ada anak perempuan dan laki-laki maka dipisahkan ketika sudah umur 10 tahun ya, tempat tidurnya. Nah, dari hadis tersebut ya jelas ketika seorang anak berumur 7 tahun dia sudah diperintahkan ya, walaupun belum wajib ketika itu, dan ketika sampai umur 10 tahun maka dia boleh dipukul ketika dia enggan untuk melaksanakan sholat. Kemudian di antara syarat sah sholat yang lain adalah yang keempat di sini, bersuci dari hadas ya, bersuci dari hadas ya. Hadas apa sudah dijelaskan ya pada pertemuan yang lalu di bab thaharah ya, dia sesuatu atau sifat yang ada pada diri seorang ya, yang menghalanginya dari apa? Dari sahnya suatu ibadah ya. Artinya seperti orang misalnya buang air kecil, ya, buang air besar, kentut ya, dan lain sebagainya, itu dia hadas. Maksudnya dalam hadas kecil. Nanti ada hadas besar ya, seperti seorang suami istri berhubungan badan, atau tadi mimpi basah dan lain sebagainya, atau seorang wanita ini haid ya. Maka ketika antum ingin sholat, pastikan antum suci dari hadas ya. Dan ini dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Beliau bersabda ya, hadis ini dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Kemudian syarat sah salat yang kelima adalah masuk waktu salat ya. Maka apabila orang salat sebelum masuk waktunya maka sholatnya tidak sah ya. Seperti kalau seorang sholat subuh misalnya, atau sholat zuhur misalnya di jam 11 ya, sholat zuhur jam 11, maka sholatnya tidak sah karena belum masuk waktu zuhur. Atau sholat subuh misalnya jam 3 pagi, 3 dini hari ya, belum masuk waktu subuh, belum terbit fajar, maka sholat subuhnya tidak sah ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ya. Sungguhnya salat itu ya telah diwajibkan atas orang-orang mukmin ya pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian syarat sah salat yang keenam ya, menutup aurat. Ya. Ini juga syarat sah salat. Apabila seorang salat dengan tidak menutup aurat maka sholatnya tidak sah ya, sholatnya apa tidak sah ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya, wahai bani Adam wahai anak Adam ambillah perhiasan kalian atau pakailah pakaian kalian inda kulli masjid, ketika kalian hendak pergi ke masjid. Surah Al-A'raf ayat 31 ya. Dan juga sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat seorang yang balik
kecuali dengan khimar, ya, kecuali dengan pakaian yang menutup seluruh badannya, ya. Nah, ini jelas sekali bahwasannya menutup aurat ini adalah termasuk syarat dari sah salat, ya. Apa batasan aurat? Ya, aurat bagi seorang laki-laki yang sudah balik adalah antara pusar sampai lutut, ya, antara pusar sampai lutut. Ya, walaupun tentunya di sini ya, walaupun batas aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, ya, bukan berarti kita sholat dalam keadaan seperti itu saja, hanya sebatas menutupi pusar kita dan sampai lutut kita saja, tidak, ya. Namun tetap kita harus berpakaian dengan pakaian yang sempurna dan rapi, seperti itu. Ya, namun ini keadaannya ketika seorang itu ya, memang tidak punya pakaian yang hanya bisa menutupi misalnya antara pusar dan lututnya, maka sholatnya tetap sah. Ini untuk laki-laki, ya. Adapun untuk seorang wanita, maka seluruh badannya adalah aurat, ya, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Kemudian syarat sah salat selanjutnya adalah yang ketujuh, ya, menjauhi najis di badan, pakaian dan tempat salat. Ya, antum harus perhatikan nih, tidak ada najis di badan antum, pakaian antum ataupun tempat salat antum. Ya, kalau ada najis di badan, ya, atau di pakaian nih, biasanya percikan atau cipratan dari air kencing, ya, nempel di pakaian, maka salat antum tidak sah, ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu maka sucikanlah, ya. Dan juga sabda Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan dari Ad-Daruqutni, ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, tanazzahu 'anil baul, ya, bersucilah dari buang air kecil, fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan orang itu diazab di dalam kubur itu karena apa? Karena sebab air kencing, ya. Dan juga sabda Nabi SAW kepada seorang Arab Badui yang dia ini kencing di masjid, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil seember air kemudian menyiram bekas air kencing tersebut, ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya tempat sholat kita itu harus dipastikan dalam keadaan suci. Kemudian syarat sah sholat selanjutnya adalah menghadap kiblat, ya. Jadi seorang itu menghadap kiblat, dan kiblat kita di mana? Di Ka'bah, ya. Kiblat kita di Ka'bah. Apabila seorang ini dekat dengan Ka'bah, dia bisa melihat Ka'bah, maka dia harus menghadap tepat mengarah Ka'bah, tidak boleh melenceng sedikit pun, ya. Ini keadaan orang yang berada di dekat Ka'bah dan dia melihat. Adapun orang-orang yang jauh, ya, dari Ka'bah seperti kita di sini di Indonesia, ya, maka cukup kita ke arah tempatnya Ka'bah, ya. Kalau dari sini, ya, arah Ka'bah itu di barat, ya, maka kita cukup ke arah barat, ya. Sudah kita termasuk menghadap kiblat, ya. Dan tidak perlu kita betul-betul tepat, ya. Walaupun misalnya pada zaman modern ini, ya, terdapat alat-alat, ya, yang canggih yang bisa menentukan arah dengan tepat, gitu kan, arah kiblat nih. Kalau kita lihat dari Indonesia itu memang tidak ke arah barat sekali, ya, letak Mekah itu atau letak Ka'bah, ya. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya bagi orang yang jauh, ya, cukup dia cukup dia menghadap arah kiblat seperti itu, ya. Walaupun dia tidak betul-betul menghadap tepat mengenai kiblat. Adapun orang-orang dekat Ka'bah dan dia melihat Ka'bah, maka tadi wajib mengarah tepat, ya, nggak boleh dia melenceng sedikit pun, ya. Dan ini dalil wajibnya kita menghadap kiblat adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu, ya, menghadap Masjid Al-Haram, ya, maksudnya Ka'bah. Dan juga dari sabda Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu kalian. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah niat, ya. An-niyatu wala tasqutu bihal, ya. Niat ini tidak
boleh apa namanya hilang ya dalam keadaan bagaimanapun ya, artinya dia harus tetap ada ya. Niat ini apa harus tetap ada sampai berakhirnya sholat. Nanti kita akan bahas ya tentang orang-orang yang memutuskan niatnya dalam sholat walaupun dia belum salam maka sholatnya batal nantinya ya. Maka niat ini yang perlu perhatikan ya, dan niat ini termasuk apa syarat sahnya sholat. Apabila seorang dia sholat tanpa dia niat ya, dia hanya melakukan gerakannya aja, ngikutin orang, nggak ada niat dalam hatinya untuk mengerjakan sholat ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholatnya tersebut tidak sah. Dan tempatnya niat di mana? Di dalam hati ya, cukup dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Kemudian selanjutnya kita pindah ke rukun sholat ya, rukun sholat ya. Apa yang dimaksud dengan rukun? Ya, rukun adalah sesuatu yang harus ada ya dalam sholat. Yang mana kalau orang meninggalkan ya, rukun ini ya karena sengaja ataupun lupa, maka batal sholatnya. Nah, ini rukun dengan syarat ini sama-sama nih. Dia punya kesamaan. Dia adalah sesuatu yang harus ada, yang antum harus kerjakan ya. Dan dia kalau ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa, maka sholatnya tidak sah atau batal ya, tidak sah lah, sholatnya tidak sah ya. Ini persamaan antara syarat dan rukun, hanya saja bedanya kalau syarat itu sebelum sholat, sedangkan rukun ini ketika sholat ya, tempatnya di ketika sholat. Maka kalau ketika kita bahas rukun ini adalah semua yang akan kita bahas di sini adalah semua gerakan-gerakan sholat ya. Adapun syarat-syarat yang tadi kita bahas adalah sesuatu hal yang kita kerjakan sebelum sholat. Baik, apa saja rukun sholat? Yang pertama, berdiri pada sholat wajib ya. Ini berdiri ya, bagi yang mampu tentunya ya. Kalau nggak mampu dia boleh duduk ya. Kalau nggak mampu duduk dia boleh berbaring. Dan kalau masih nggak bisa juga dia boleh berisyarat. Nah, rukun ini bagi orang yang mampu ini wajib atau termasuk rukun ya. Namun pada sholat wajib. Lantas bagaimana dengan sholat sunnah ya? Ketika seorang sholat sunnah itu ya, sholat berdiri ini tidak termasuk rukun sholat. Artinya apa? Artinya dia boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Artinya dia boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Apa dalilnya bahwasannya seorang itu ya, sebelumnya kita awal dari yang pertama ya, seorang wajib berdiri pada sholat wajib ya. Ini pada asalnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW ya, yang diriwayatkan dari Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain ya. Nabi SAW bersabda ya, "Sholli qa'iman," salatlah berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'idan," dan jika tidak mampu maka duduklah. "Fa in lam tastati' fa 'ala janbin," ya, dan jika tidak bisa juga maka berbaringlah di atas pundak ya. Nah, ini hukum asalnya dia seorang itu berdiri pada wajib. Namun bagaimana dengan yang sunnah? Maka dia boleh duduk ya, seperti antum misalnya sholat duha ya. Ketika mulai takbir antum nggak dari berdiri tapi dari duduk, diperbolehkan ya. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwasannya pahala yang antum ambil ini setengah dari pahala orang yang sholatnya berdiri itu. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW ya, dari riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Sholatul qa'idi 'ala nisfi min sholatil qa'im." Ya. Salat orang yang duduk ini ya setengah dari setengah pahalanya itu dari salat yang berdiri ya. Jadi sekali lagi, berdiri ini pada salat wajib termasuk rukun, adapun pada salat sunnah ini tidak termasuk rukun. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar ya. Takbiratul ihram yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Jadi kalau seorang hendak sholat ya, maka yang pertama kali dilakukan tadi pertama berdiri, kemudian dia melakukan apa? Takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan kita Allahu Akbar, bukan takbiratul ihram itu mengangkat tangan ya. Kita harus pahami yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Kenapa dinamakan dengan ihram? Ya, dinamakan dengan ihram di sini karena ya setelah antum mengucapkan Allahu Akbar ya, maka antum diharamkan untuk melakukan segala kegiatan di luar sholat ya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, dan ini
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Maksudnya di sini takbiratul ihram. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ya, beliau bersabda, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, ya. Pengharamannya adalah takbir, ya, artinya pengharaman untuk melakukan segala sesuatu di luar sholat, ya, adalah ketika seorang ini sudah melakukan takbiratul ihram, wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah at-taslim, yaitu salam, ya, artinya ketika dia telah salam maka dia dihalalkan, ya, melakukan kegiatan di luar sholat, baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Kemudian selanjutnya rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Ini juga penting, ya. Oleh karenanya hal yang pertama kali perlu kita ajarkan, ya, kepada seorang yang baru masuk Islam atau kepada anak-anak kita, maka kita ajarkan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi rukun dari sholat. Ya, apabila seorang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, beliau bersabda, "Sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Ya, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihatil Kitab, ya, pembuka Alkitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ruku. Ya, ini juga ruku termasuk rukun dari sholat. Ya, caranya seperti apa? Ya, caranya dengan antum membungkukkan, ya, badan, ya, dan tangan ini memegang dua lutut, ya, dan antum luruskan punggung, ya, sejajarkan punggung, ya, dan juga kepala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? "Tsummarka' hatta tatma'inna raqi'a." Kemudian rukuklah sampai tenang, ya, tumakninah ketika ruku. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah bangkit dari ruku. Ini juga termasuk rukun salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warka' hatta tatma'inna raqi'a, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan ruku, kemudian bangkitlah, ya, artinya dia bangkit dari ruku, gitu kan, hatta ta'tadila qa'ima, sampai berdiri tegak. Ya, ini juga termasuk ke dalam ruku, rukun salat. Dan yang keenam adalah i'tidal, ya, i'tidal. Ya, i'tidal itu apa? I'tidal itu berdiri, ya, setelah dari ruku. Jadi rukunya ini rukun, bangkitnya rukun, dan berdirinya juga termasuk rukun salat. Kemudian rukun salat yang lainnya adalah yang ketujuh di sini, sujud di 7 anggota badan. Nah, ini antum harus perhatikan. Sujud ini termasuk apa? Rukun salat, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Ya, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah ketika sujud. Ya. Nah, sujud ini bagaimana caranya? Nah, di sini ada 7 anggota badan yang antum harus tempelkan ke tanah ketika sujud. Ya, kalau tidak antum melakukan hal tersebut, maka sujud antum tidak sempurna dan tidak sah. Ya. Apa saja? Yang pertama, dua dahi, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, ya, kan, dan kemudian ujung-ujung jari 2 kaki, ya. Ini pertama dahi, ya. Dan dahi di sini termasuk juga ke dalamnya hidung, ya. Atau lebih tepatnya di sini, lebih tepatnya kita ungkapkan bukan dengan dahi, tapi dengan apa? Dengan wajah, ya. Wajah, ya, dan masuk ke dalamnya apa? Dahi dan hidung, ya. Jadi ketika antum sujud, maka dahi dan hidung antum ini harus terkena, ya, terkena apa? Terkena tanah. Kalau tidak terkena tanah, maka sujud antum tidak sah, ya.
Kemudian yang kedua adalah dua telapak tangan, yang juga kemudian dua lutut ya, dan ujung-ujung jari dua kaki ya. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Ya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 4 tulang ya. Apa saja yang pertama al-jabahah ya. Yang pertama dahi ya. Dan juga di sini termasuk apa? Termasuk ke dalamnya hidung. Ya, wajah di sini ya, termasuk ke dalamnya hidung. Kemudian wal yadaini, kemudian dua tangan. Kemudian warukbataini, kedua lutut, wa atraful qadamain, dan ujung-ujung jari dua kaki. Nah, itu dia, antum harus perhatikan anggota 7 anggota sujud ya. Kalau antum tidak melakukannya, maka sujud antum ini tidak sah. Kemudian selanjutnya rukun yang lain adalah bangkit dari sujud ya. Ini juga termasuk rukun ya. Dan juga duduk di antara dua sujud ya. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Ya. Kemudian setelah sujud apa? Angkatlah ya badanmu ya sampai tumakninah ketika duduk. Selanjutnya rukun yang lainnya adalah tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Ya. Tumakninah adalah tenang. Ya. Dan tumakninah ini harus dilakukan pada apa? Setiap rukun. Ya. Rukun-rukun yang tadi disebutkan, maka harus apa? Harus tumakninah. Ya. Nah, batasannya apa? Seorang dikatakan sudah tumakninah. Ya. Batasannya adalah sebatas bacaan wajib pada setiap rukun. Jadi kalau ada bacaan wajib, misalnya ketika ruku, itu bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim. Ya. Ketika dia ruku, Allahu akbar ruku, dan dia membaca subhana rabbiyal azim, ya, yang wajibnya sekali ya, dan sunnah mengulang 3 kali. Ketika dia sekali mengucapkan subhana rabbiyal azim, kemudian dia bangkit, maka itu sudah dikatakan apa? Tumakninah. Nah, apa dalilnya bahwasanya tumakninah ini ya wajib atau termasuk rukun ya? Dalilnya adalah Nabi SAW tadi sudah disebutkan ya hadis-hadisnya, ketika beliau memerintahkan sujud maka beliau menyebutkan hatta tatma'inna ya. Ketika ruku hatta tatma'inna, ketika i'tidal juga hatta tatma'inna. Ini menunjukkan bahwasanya tumakninah ini adalah apa? Adalah rukun dari salat. Kemudian selanjutnya adalah tasyahud akhir. Ini juga rukun dari salat ya. Dan ini ya berdasarkan hadis yang sahih ya, dari hadis yang diriwayatkan dari An-Nasa'i dari Jalan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahhud ya. Dahulu kami ya mengucapkan sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, assalamu 'alallahi min ibadihi ya. Keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Bersabda apa? La taqulu assalamu 'alallah ya. Enggak boleh kita mengucapkan apa? Assalamu 'alallah, walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Ya. Apa? Mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Ya. Dan ini menjadi apa? Bacaan ketika tasyahud. Kemudian di antara rukun salat juga yang lainnya adalah duduk tasyahud akhir. Ya, tadi bacaannya tasyahud akhir itu bacaannya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaan itu adalah bacaan tasyahud ya. Dan termasuk rukun juga adalah duduk tasyahud akhir ya. Dan duduknya adalah dengan cara apa? Dengan cara duduk tawarruk ya. Dengan mendirikan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan ya, sebagaimana antum sudah ketahui. Kemudian rukun salat yang ke-13 ya adalah salam ya. Dalilnya adalah
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tahliluha at-taslim, ya, dan penghalalannya adalah mengucapkan salam, ya, yaitu kita mengucapkan ke kanan assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullah, dan yang terakhir rukun sholat yang terakhir adalah berurutan. Ya, harus antum melakukan sholat dengan cara apa? Berurutan. Apabila tidak berurutan, antum dahulukan sujud daripada ruku, ya, i'tidal daripada misalnya Al-Fatihah, ya, maka sholat antum tidak sah, ya, karena Nabi SAW ya senantiasa mencontohkan kepada kita sholat dalam keadaan berurutan, ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya, urutannya, ya. Oleh karena Nabi SAW bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian selanjutnya setelah antum mengetahui tentang rukun-rukun sholat, maka kita pindah ke dalam pembahasan lain, yaitu tentang wajib sholat, ya. Apa bedanya antara rukun dengan wajib? Ini antum harus perhatikan nih, ada perbedaan antara rukun dan wajib, ya. Wajib adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dengan sengaja maka sholat antum batal. Namun apabila ditinggalkan karena lupa, maka sholat antum tidak batal, hanya saja apa? Antum wajib melakukan sujud sahwi. Ya, antum apa? Wajib melakukan sujud sahwi. Jadi kalau seorang meninggalkan wajib, ya, karena sengaja sudah pasti batal. Namun kalau dia meninggalkan karena lupa, maka dia apa? Wajib melakukan sujud sahwi. Kemudian kita ambil, ya, pembahasan yang tentang wajib sholat ini, ya. Yang pertama adalah semua takbir kecuali takbiratul ihram, ya. Jadi dalam sholat kan setiap kita berpindah kita mengucapkan takbir, maka itu termasuk apa? Wajib sholat. Ya, nggak boleh antum tinggalkan dengan sengaja. Kalau tinggalkan dengan sengaja batal sholat antum. Kalau antum lupa maka antum harus apa? Melakukan sujud sahwi, ya. Namun ini kecuali takbiratul ihram. Kenapa kecuali takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram masuk ke dalam rukun salat. Kemudian yang kedua adalah ucapan tasmi', ya, ucapan tasmi', ya. Nah, sebelumnya apa dalilnya bahwasannya semua takbir ini adalah wajib salat, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, bukan sabda Nabi, ini perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud." Ya. Aku senantiasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertakbir ketika mengangkat ataupun turun, ya, ataupun berdiri maupun duduk, ya. Nah, ini dalilnya adalah perbuatan dari Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua adalah ucapan tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah, bagi imam dan orang-orang yang sholat sendiri, ya. Bagi imam dan juga orang yang sholat sendiri atau munfarid, ya, maka dia ini wajib mengucapkan sami Allah, ya. Sami Allah liman hamidah ketika bangkit dari apa? Ketika bangkit dari ruku, ya. Jadi kalau antum ruku kemudian ingin bangkit dari ruku, maka seorang imam atau seorang yang sholat sendiri dia wajib mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamid. Adapun seorang makmum, ya, yang dia berimam kepada seorang imam, maka dia tidak perlu mengucapkan sami Allah. Namun apa yang diucapkan? Ya, nanti dia ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu, langsung tanpa mengucapkan sami Allah, ya. Baik, apa dalilnya bahwasannya ucapan sami Allah ini, ya, termasuk wajib sholat, ya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir, ya, bertakbir hina yaqumu ila shalah, ketika mendirikan salat, ya. Tsumma yukabbir hina yarka', kemudian beliau bertakbir ketika ruku'. Tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau berkata apa? Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u solbahu
minar raq'ah, ya, ketika beliau mengangkat atau bangkit, ya, dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, ya, dan ketika beliau sudah berdiri tegak, ya, i'tidal, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Nah, ini ucapan Rabbana walakal hamdu ini diucapkan oleh seorang imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri, ya, dan juga orang yang sholat sendiri, ya. Beda nih, tadi kalau ucapan tasmi' sami Allahu liman hamidah khusus bagi seorang imam dan juga orang yang sholat sendiri. Adapun ucapan Rabbana walakal hamdu ini diucapkan oleh imam, makmum, dan juga orang yang sholat sendiri, ya. Kemudian yang keempat, ya, adalah ucapan Subhana Rabbiyal Azim, ya. Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 1 kali saja, ya. Yang wajib 1 kali, ya. Namun yang sunnahnya apa? 3 kali, diulang 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Adapun kalau antum mengucapkan hanya sekali Subhana Rabbiyal Azim, maka itu sudah cukup, ya. Antum sudah dianggap melaksanakan wajib sholat. Ya. Kemudian apa dalilnya? Ya, bahwasannya ucapan Subhana Rabbiyal Azim ini termasuk wajib sholat, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, dan juga At-Tirmidzi, ya, beliau bersabda, ini seorang sahabat yang berkata di sini, Hudzaifah, yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena yaqulu fi ruku'ihi, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengucapkan ketika ruku' Subhana Rabbiyal Azim, ya, wa fi sujudihi, dan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, dari sini menunjukkan bahwasannya ketika kita ruku' maka kita mengucapkan apa? Subhana Rabbiyal A'la. Adapun ketika kita sujud maka kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ya. Kalau tadi ketika ruku' kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, maka ketika sujud kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ya. Sebagaimana tadi dalilnya, ya, yang dijelaskan oleh Hudzaifah, ya, ketika beliau menjelaskan tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasan Nabi SAW ketika ruku' mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, dan ketika sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ya. Kemudian yang keenam adalah ucapan Rabbighfirli, ya. Kapan? Ketika duduk di antara 2 sujud, ya. Ketika seorang duduk di antara 2 sujud, maka dia mengucapkan apa? Rabbighfirli. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Beliau bersabda apa? Ini juga hadis dari Hudzaifah, ya, yang menceritakan tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu, ya, dahulu, ya, mengucapkan, ya, baina sajadataini, di antara 2 sujud apa? Rabbighfirli, ya. Ya, tentunya tentang bacaan duduk di antara 2 sujud, ya, atau bacaan sujud, atau juga bacaan ruku', ya, ada bacaan-bacaan yang lain, ya, yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ana mencukupkan dengan yang ini, ya, karena ini yang ringkas dan juga pendek, begitu, ya. Kemudian wajib sholat yang selanjutnya adalah tasyahud awal, ya. Kalau tadi tasyahud akhir adalah rukun, maka tasyahud awal adalah wajib sholat, ya. Tasyahud awal adalah ucapan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Nah, kalau tasyahud akhir, ya, tentunya ditambah dengan apa? Salawat kepada Nabi SAW. Adapun tasyahud awal, ya, maka dia cukup sampai sini, ya, dengan ditambahkan sedikit awalan ketika salawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ketika membaca itu langsung bangkit kepada rakaat selanjutnya. Ya, ini yang membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Bahwasanya ketika tasyahud awal ini tidak membaca salawat sampai sempurna, hanya sebatas Allahumma sholli ala Muhammad saja. Dan yang kedelapan adalah duduk tasyahud awal. Nah, ini juga termasuk apa? Termasuk dalam wajib sholat, ya. Yang mana duduk tasyahud awal ini duduknya dengan cara apa? Duduk iftirash, ya. Iftirash itu adalah antum duduk di atas kaki kiri antum dan mengangkat
menegakkan kaki kanan. Ya, ini duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, apa dalilnya bahwasanya tasyahud awal dan duduknya adalah termasuk ke dalam wajib salat? Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Ya. Dari riwayat Ahmad An-Nasa'i, ya. Beliau bersabda, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Apabila kalian duduk, ya, pada setiap rakaat, maksudnya duduk di sini duduk tasyahud, ya, awal, ya, faqulu, maka ucapan at-tahiyyatu lillah sampai akhir, ya. Dan juga hadis Rufa'ah ibn Rafi', ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau bersabda, fa idza jalasta fi wasatis sholati fatma'inna. Ya. Apabila engkau duduk di tengah salat, maka tumakninahlah. Maksudnya duduk di tengah salat adalah duduk tasyahud awal. Waftarish, dan duduklah iftirash, ya. Waftarish fakhidhakal yusra, ya, thumma tashahhad, ya. Dan duduklah, ya, dengan cara iftirash, ya, seperti antum ketahui, ya, duduk iftirash, antum duduki pantat antum antum letakkan di atas kaki kiri antum, ya, telapak kaki kiri, dan kaki kanannya itu telapak kaki kanannya itu ditegakkan. Thumma tashahhad, kemudian tasyahudlah. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan di bagian yang pertama, ya, tentang bab sholat ini. Insya Allah kita akan sambung ke bagian yang kedua, insya Allah, ya, tentang sunnah-sunnah sholat, ya, kemudian juga pembatal-pembatalnya dan lain hal, ya. Nah, akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.